Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1816 sampai bab 1820. Pasukan Dewa Jahat segera menyerang Lin Tianlong dan yang lainnya. Lin Tianlong dan para jenius ini menjadi sasaran khusus. Lusinan ahli mengepung mereka, para master baik yang tersisa bahkan lebih sengsara. Bertarung melawan master yang 10 kali lebih kuat dari diri mereka sendiri. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak tidak menunjukkan belas kasihan. Pertarungan itu begitu gelap sehingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Awalnya, Ye Junlin bisa saja menghentikan perselisihan ini, tapi itu tidak perlu. Dia tidak sakit jiwa untuk menyelamatkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Meskipun 4 jenius teratas Lin Tianlong dan wali mereka sangat kuat, mereka hanya bertahan beberapa menit sebelum mereka dikalahkan sepenuhnya. Puff, Lin Tianlong terluka parah di bawah pengepungan 2 orang kuat di tingkat Heaven Ranking. Puff, Fu Jia dikalahkan oleh ahli tingkat Tianbang lainnya dan jatuh ke tanah sambil muntah darah. Puff, orang-orang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu. Menghadapi pasukan dewa jahat yang mengancam, mereka benar-benar tak terkalahkan. Kecuali korban tewas, sisanya terluka parah, dan mereka semua jatuh ke tanah, berlama-lama. Kali ini, seluruh komunitas seni bela diri Daxia secara kolektif menyerang Ye Junlin. Banyak kekuatan kuno mengambil kesempatan untuk melepaskan para jenius keluarga untuk pelatihan. Hanya saja Lin Tianlong dan yang lainnya berada dalam situasi yang lebih buruk. Begitu dia keluar, dia menghadapi lawan yang sangat kuat. Bahkan tidak ada kesempatan untuk mengirim sinyal ke pasukan keluarga untuk meminta bantuan. Tentu saja mereka tidak akan menemukannya pada awalnya. Hanya saja ada pihak yang mendorong di belakang layar dan merancang konspirasi untuk mempertemukan kedua belah pihak. Yang disebut Tuan yang benar, itu saja. Apakah kamu tidak akan membunuh kami? Hanya kekuatan kecil ini. Konyol. Sangat konyol, mendengar hinaan dari bidat jahat ini. Lin Tianlong dan yang lainnya ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Malu, Fu Jia dan yang lainnya jatuh ke tanah dan mulai melihat sekeliling untuk melihat bagaimana keadaan yang lain. Putus asa, semua orang terluka parah dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Tidak ada yang berdiri, salah, ada orang lain. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Ye Junlin. Bahkan pasukan dewa jahat juga menemukannya. Ribuan pasang mata memandang. Mengapa kamu tidak menemukan orang ini sekarang? Sepertinya itu tidak ada. Benar sekali. Ye Junlin hanya menggunakan skill tubuhnya untuk berusaha sekuat tenaga menghindari pertarungan di antara mereka. Namun pada akhirnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Itu dia, Ning Yiran segera berkata, dengan sedikit harapan di hatinya. Saya harap Ye Junlin adalah seorang master. Saya harap dia lebih kuat, saya pikir dia luar biasa sejak awal. Bisik Fu Jia, ketika mereka pertama kali bertemu dan semua orang begitu memperhatikan mereka, Ye Junlin memandang mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Ada 2 alasan. Pertama, dia tidak mengenal mereka sama sekali dan sengaja berpura-pura. Kedua, dia adalah orang luar, sombong, dan mereka tidak bisa menatap matanya. Sekarang mereka sangat berharap Ye Junlin adalah tipe kedua. Haha, aku merindukan satu orang, jatuhkan dia, kata pemimpin pasukan dewa jahat dengan dingin. Beberapa ahli segera mengelilinginya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku, sebaiknya kamu tidak menggangguku. Ye Junlin memperingatkan, mencari kematian. Sebanyak 6 tuan menyerang Ye Junlin bersama-sama. Bang 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 bang. Tapi pemandangan yang tidak diharapkan siapapun datang ke 6 tuan itu bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ye Junlin, dan semuanya terlempar. Anda harus tahu bahwa ke-6 orang ini hampir menguasai surga ke-7. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda di pasukan dewa jahat segera mengambil tindakan. Dia adalah seorang jenius dalam pasukan dewa jahat,
dan kekuatannya sebanding dengan Lin Tianlong. Keluar, Ye Junlin meninju. Anak ini langsung terbang. Tidak ada cara untuk melawan. Saat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Apakah itu terlalu kuat? Pukulan setingkat ini terbang menjauh. 3 master yang bisa bersaing dengan Tianbang mungkin tidak mampu melakukannya. Fu Jia, Lin Tianlong dan yang lainnya melihat bahwa Ye Junlin begitu kuat. Langsung berteriak, "Senior, tolong perkuat integritas saya, basmi bidat jahat ini." Yang lain juga berteriak, "Senior, tolong ambil tindakan untuk menegakkan keadilan, bunuh bidat jahat ini." "Senior, tolong ambil tindakan untuk menegakkan keadilan." Pada saat ini, semua orang menemukan tulang punggung mereka dan bersatu, teriak Qi. Sekarang pasukan dewa jahat menjadi panik. Tidak ada yang menyangka orang super kuat akan tiba-tiba muncul. Sepertinya itu harus ada dalam daftar surgawi, kalau begitu, segalanya akan menjadi merepotkan. Untuk sesaat, seluruh pasukan dewa jahat menjadi waspada. Ye Junlin sama mempesona dan berbahayanya seperti matahari. Beri mereka cukup ancaman, jauh dari sini. Sekelompok orang berkumpul secara rahasia. Haha, semuanya berjalan sesuai rencana kita. Sekarang kekuatan yang mengikuti dewa jahat telah berperang melawan para jenius. Para jenius menderita banyak korban, mereka semua akan segera dilahap di. Daksia itu terjadi di sudut. Ngomong-ngomong, segera sebarkan beritanya. Yang terbaik adalah memberitahu orang-orang di sekitar Tian's Mansion dan klan Baolong. Kekuatan di Pulau Timur telah merencanakan segalanya. Di saat-saat terakhir, mereka harus dibujuk ke Tian's Mansion untuk memperparah konflik. Di medan perang, semua orang bisa melihatnya. Para bidat jahat ini takut. Pukulan yang baru saja ditunjukkan Ye Junlin sangat menakutkan. Poin kuncinya adalah dia terlihat seperti orang biasa, tanpa fluktuasi energi nyata atau jejak energi di tubuhnya. Ini adalah gaya master yang tiada taranya. Dia seharusnya tidak masuk 10 besar dalam daftar surgawi, kan? Beberapa orang sudah mulai ragu. 10 teratas di Tianlis akan memasuki bidang lain. Ada 3 master di pasukan dewa jahat yang sebanding dengan mereka yang ada di peringkat surga, tetapi mereka hanya dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di bawah. Tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Saya takut ketika melihat mereka. Fu Jia, Ning Yiran dan lainnya menunjukkan ekstasi. Kita selamat, saya pikir mereka akan mati. Jika mereka tidak terluka parah, banyak orang akan menari. Sungguh menakjubkan, siapa yang mengira guru seperti itu akan muncul pada saat seperti itu? Kamu harus menjadi master peringkat surgawi. Kami sebenarnya tidak memiliki keluhan, kami sedang berurusan dengan mereka dan tidak ada hubungannya denganmu. Kamu boleh pergi dulu. Khawatir dengan kekuatan Ye Junlin, pasukan dewa jahat mulai berdiskusi untuk membiarkan kamu Junlin pergi. Melihat ini, Ji Fengchen dan yang lainnya menjadi cemas. Mereka semua berteriak, "Senior, jangan tertipu oleh orang-orang ini tadi malam. Kami para pejuang harus menganggapnya sebagai tugas kami untuk melenyapkan iblis dan melindungi Tao. Senior, tolong ambil tindakan dan bunuh iblis-iblis ini." Untuk bergabung dengan belatung Ye Junlin itu, Tuhan tahu apa yang akan kamu temukan. Senior, jangan biarkan belatung ini hidup. Yang terbaik adalah membunuh mereka dan kemudian membunuh Ye Junlin. Kamu harus memotong Ye Junlin menjadi 8 bagian dan membuangnya mereka di toilet dengan belatung itu bersama-sama. Beritahu para bidat jahat di dunia bahwa ini adalah akhir yang menyedihkan dari keturunan dewa jahat, ya. Benar. Ye Junlin adalah keturunan dewa jahat. Selama Ye Junlin memiliki akhir yang menyedihkan, dapat menakuti bidat jahat lainnya. Ji Fengchen menjadi semakin antusias saat dia berbicara. Apalagi saat Ye Junlin terlibat, dia malah berbicara kasar. Tentara dewa jahat juga marah. Tidak apa-apa untuk menghina mereka. Tidak boleh menghina keturunan dewa jahat. Kami tidak peduli apakah Anda adalah penguasa Tianban atau anggota klan Baolong dari Istana Tians. Jika Anda berani menghina keturunan dewa jahat, Anda akan dibunuh tanpa ampun, meskipun tentara jahat. Tuhan memperhatikan bahwa Ye Junlin memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi mereka tidak akan mundur. Sebaliknya,
mereka semua maju terus. Kamu hanya mencari kematian, senior. Cepat ambil tindakan, bunuh belatung ini dulu, lalu bunuh belatung Ye Junlin, promosikan namaku untuk kebenaran, senior, harapan. Kami semua ada pada Anda. Tolong segera ambil tindakan, ayo pergi. Ji Fengchen dan yang lainnya mendesak. Dari sudut pandang tentara dewa jahat, perang tidak bisa dihindari. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengambil tindakan. Ye Junlin tiba-tiba berkata saat ini, senior, kenapa? Karena aku pemimpin belatung Ye Junlin, kamu memanggilku. Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terdiam. Suasananya sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun di sini. Ye Junlin, keturunan dewa jahat, ada di tengah. Ini, siapa yang akan percaya ini? Ribuan orang di lapangan tercengang, tidak bergerak, dan bahkan ekspresi mereka membeku. Masing-masing seperti patung, 1 menit penuh. Saat itulah seseorang bereaksi, kamu, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu keturunan dewa jahat? Pria itu bertanya dengan gemetar, bibirnya bergetar hebat. Suaranya membuat semua orang kembali dari linglung. Semua orang memandang Ye Junlin dengan ngeri, terutama Ji Fengchen, Fu Jia dan lainnya. Mataku hampir keluar, saya Ye Junlin, kata-kata itu jatuh. Wajah Ye Junlin berubah, yang akhirnya muncul adalah wajah aslinya di Lusan. Dia adalah keturunan dewa jahat. Ketika Ye Junlin mengungkapkan wajah aslinya, seluruh penonton menjadi gila. Sekarang, tidak peduli siapa itu, mereka semua hafal penampilan Ye Junlin. Lihat wajah aslinya, para pengikut dewa jahat begitu bersemangat hingga mereka hampir tercekik. Bersemangat, terlalu bersemangat, tidak ada tempat yang dapat ditemukan bahkan setelah memakai sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mencapainya. Keturunan dewa jahat yang mereka cari secara aktif tiba-tiba bertemu seperti ini. Mereka semua di sini untuk memberi penghormatan kepada penerus dewa jahat. Plop, plop, kelompok pengikut dewa jahat ini berlutut satu demi satu. Mereka semua berteriak, lihat dewa jahat kecil. Mulai sekarang, kita semua akan mengikuti dewa jahat kecil, dengarkan perintahmu. Saat ini, para pengikut dewa jahat dari seluruh dunia keluar dari pegunungan. Bukankah itu hanya untuk mematuhi perintah Ye Junlin? Melihat orang-orang yang berlutut di tanah, ide lain tiba-tiba muncul di benak Ye Junlin. Apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah pergi sejauh yang dia bisa tanpa bersentuhan dengan para pengikut dewa jahat ini. Namun kini tampaknya para pengikut dewa jahat berkeliaran dan dengan mudah dapat dieksploitasi untuk mengintensifkan konflik dan menimbulkan banyak perselisihan internal di komunitas seni bela diri Daxia. Jadi Ye Junlin punya ide baru. Daripada membiarkan kekuatan berbahaya ini menjadi liar, lebih baik dia mengumpulkan semuanya. Dia memiliki komando terpadu. Dengan demikian, pertama, tidak akan dieksploitasi. Kedua, tidak akan terjadi apa-apa. Dilihat dari ketaatan sekelompok orang ini kepadanya, pada dasarnya jika dia mengatakan satu hal, orang-orang tersebut tidak akan pernah berani mengatakan dua hal. Kumpulkan saja semua pengikut dewa jahat itu bersama-sama. Ye Junlin menyatukan perintah agar tidak terjadi apa-apa. Semakin cepat semakin baik, semakin lambat semakin baik, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Di sisi lain, mengumpulkan pengikut dewa jahat adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Itu bagus untuk Ye Junlin. Baiklah, kalian semua akan mengikutiku mulai sekarang. Kata Ye Junlin dingin, kami bersedia mengikuti dewa kecil yang jahat itu sampai mati. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan bersujud. Mereka ingin sekali ditangkap kembali oleh Ye Junlin dan mendengarkan Ye Junlin dalam segala hal. Ini cukup untuk menjelaskan betapa kuatnya dewa jahat awan api saat itu, dan mengapa era itu disebut zaman dewa jahat. Diperkirakan dewa jahat telah menjadi kepercayaan kelompok orang ini. Itu sebabnya aku mematuhi Ye Junlin tanpa syarat. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi.
Memang benar jika menyebabkan kedua belah pihak bertengkar. Tapi protagonis sebenarnya Ye Junlin baru saja muncul. Mengacaukan semuanya, dewa jahat kecil. Aku juga tahu ada kawan di sekitar, jadi aku segera mengirim seseorang untuk memberitahu mereka agar datang dan bergabung dengan kita. Kata seseorang, Ye Junlin mengangguk, baiklah. Biarkan semua orang berkumpul di sini, yang terbaik adalah membiarkan semua orang berkumpul di sini. Dewa jahat kecil, ini agak sulit, kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang. Semua orang tampak malu. Ye Junlin tersenyum, jangan khawatir, saya punya rencana sendiri, tapi sebelum mengumumkan rencana ini, selesaikan dulu. Ye Junlin memandang Lin Tianlong, Fujia dan yang lainnya. Boom, pada saat ini, mereka merasa seperti disambar petir. Kulit kepala semua orang mati rasa, darah mereka mengalir mundur, dan udara dingin mengalir langsung dari telapak kaki mereka ke topi Tianling. Tidak menyangka, aku bahkan tidak akan pernah memikirkannya. Orang ini ternyata adalah Ye Junlin, ada belatung di mulut mereka, dan iblis besar yang ditakdirkan mati ada tepat di depan mereka. Kuncinya adalah menggunakan segala macam hinaan verbal di depan orang lain. Dia bahkan cukup bodoh untuk meminta orang lain membunuhnya. Ada banyak hal aneh di dunia ini, tapi hal paling aneh di dunia ini adalah ini. Tidak ada yang menyangka Ye Junlin akan muncul di sini. Bahkan menyamar, tapi mereka berhasil mengenai moncongnya. Ye Junlin melirik mereka, menundukkan kepala satu demi satu, dengan wajah terbakar. Lin Tianlong menunduk dan tidak berani menatapnya. Fujia menunduk dan tidak berani menatapnya. Setelah tertangkap oleh tatapan Ye Junlin, semua orang menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Terutama Ji Fengchen, Ning Yiran dan mereka yang baru saja menghina Ye Junlin merasa bersalah. Aku menundukkan kepalaku sedemikian rupa sehingga aku ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Tatapan Ye Junlin seperti terik matahari, menyinari wajah mereka, menyebabkan rasa sakit yang membakar, seolah-olah mereka disayat dengan pisau. Mereka sangat gugup hingga seluruh tubuh mereka gemetar, dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat. Jangan cari aku, dia tidak melihatku, dia tidak melihatku. Ji Fengchen dan yang lainnya menundukkan kepala ke kerumunan, sengaja bersembunyi, berdoa agar Ye Junlin tidak menemukannya. Suasananya membosankan, dan semua orang merasa ada batu besar di hati mereka. Terutama Ye Junlin yang sudah lama tidak berbicara. Semua orang merasa dada mereka akan meledak, hampir mencekik. Puff, akhirnya seseorang tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di depan Ye Junlin. Tuan Dewa Jahat, aku salah, si kecil itulah yang buta, aku seharusnya tidak menghinamu, perlakukan saja aku seperti kentut, Puff. Orang lain terbaring di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Iya. Maafkan aku, Tuan Dewa Jahat, beraninya kami punya ide lain. Tapi kami tidak bisa mengendalikan omong kosong ini. Plop, plop, semua orang berlutut di depan Ye Junlin satu persatu seseorang untuk meminta maaf. Tercengang, Lin Tianlong dan Fujia semuanya tercengang. Ribuan orang di belakang Ye Junlin juga tercengang. Apakah ini yang disebut kesopanan? Dia benar-benar berlutut karena takut pada bidat jahat yang mereka sebut dia. Konyol, konyol, Ye Junlin senang. Hahaha, ribuan orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bukankah seharusnya keluarga yang baik bersumpah sampai mati? Mengapa kamu masih berlutut? Ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya lihat. Dihadapkan dengan segala macam sindiran, Lin Tianlong dan Fujia merasa malu. Hari ini, semua orang merasa malu, karena kamu bersujud, aku akan mengampunimu sekali. Ye Junlin tersenyum, terima kasih, Tuan Dewa Jahat, terima kasih. Semua orang mulai bersujud sebagai tanda terima kasih. Sungguh memalukan, kamu adalah aib bagi jalan yang benar. Aku, Fujia, tidak suka bergaul denganmu. Melihat orang-orang ini bersujud untuk mengucapkan terima kasih, Fujia, Lin Tianlong dan yang lainnya merasa sama tidak nyamannya dengan memakan lalat.
Reputasi Zheng Dao telah dirusak sepenuhnya oleh sekelompok orang ini. Dia benar-benar berlutut di hadapan bidat jahat dan memohon belas kasihan. Anda lebih baik mati daripada menyerah. Segera, Fujia, Lin Tianlong dan yang lainnya melirik Ji Fengchen dan yang lainnya dengan pandangan setuju. Kebanyakan dari mereka yang baru saja menghina Ye Junlin secara lisan berlutut. Hanya Ji Fengchen dan yang lainnya yang lebih memilih mati daripada menurut dan tidak pernah berdiri. Bagus, Fujia berkata dengan penuh semangat. Acungan jempol untuk mereka, biarpun kamu mati. Kamu harus menunjukkan integritasmu kepada orang-orang jahat ini. Tapi sepertinya orang yang paling banyak berteriak dan memarahiku tidak maju. Suara Ye Junlin terdengar. Ji Fengchen, Ning Yiran dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuh gemetar. Tuan Dewa Jahat, saya salah, saya mohon maafkan saya. Begitu dia selesai berbicara, Ji Fengchen berlutut di tanah. Lin Tianlong dan Fujia tercengang. Apakah Anda setuju bahwa Anda lebih baik mati daripada menyerah? Semua orang memandang Ji Fengchen dengan heran. Bukankah mereka bahkan mencoba untuk berjuang? Ji Fengchen, kamu adalah orang yang bangga di peringkat Gritsia Earth. Anda mewakili dunia seni bela diri Daxia, tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung? Lin Tianlong dan Fujia tidak sabar untuk naik dan menamparkan wajah Ji Fengchen. Tidak hanya mereka, tetapi orang-orang di belakang Ji Fengchen juga sangat marah. Itu saja, perilaku Ji Fengchen bahkan mengejutkan Ye Junlin. Ini juga berubah begitu cepat, orang yang berteriak paling keras dan mengumpat paling keras di depan ternyata paling pengecut dan paling mudah memberontak. Seringkali orang-orang jujur yang berbicara tentang kebajikan, keadilan, dan moralitas sebenarnya adalah orang-orang munafik. Saat bencana melanda, Anda harus menjadi orang pertama yang menyerah. Inilah yang disebut kesopanan, di mana yang lainnya. Suara dingin Ye Junlin terdengar, dan Ning Yiran serta 3 atau 4 orang lainnya gemetar hebat. Mereka benar-benar tidak bisa menahan tekanan Ye Junlin. Tetap saja, jangan berlutut padanya, jangan lakukan hal memalukan itu. Fujia segera berteriak, ya, saya lebih baik mati daripada menyerah, bahkan jika saya mati, saya tidak bisa berlutut pada cara-cara jahat ini. Lin Tianlong juga berteriak. Ning Yiran dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan keras kepala, tetapi tidak berlutut atau menyerah. Bunuh kami jika kamu bisa, kami tidak akan berlutut untukmu. Mata Ning Yiran bersinar dengan tekad, yang lain juga menantikan kematian. Apakah kamu tidak takut mati? Oke. Ekspresi Ye Junlin tiba-tiba berubah, dan ada niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. Niat membunuh itu seperti jaring besar yang tak terlihat, membanjiri langit dan bumi, membanjiri seluruh langit dan 9 bumi. Pada saat ini, semua orang sepertinya tercekik oleh tangan yang tak terlihat. Semua orang mencengkeram leher mereka dan meronta. Hanya saja tangan tak terlihat itu semakin erat, nafas semua orang semakin cepat, dan wajah mereka semakin merah. Kekuatan tak kasat mata yang menahan tenggorokan mereka menjadi semakin kuat, dan semua orang tercekik, dan kulit mereka berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Banyak orang tidak bersuara sama sekali dan hanya bisa meronta dalam diam. Pikiran mereka menjadi kosong, kesadaran mereka berangsur-angsur hilang, dan jiwa mereka sepertinya telah diambil. Seperti inilah rasanya kematian, ketika kematian datang. Tidak ada seorang pun yang tidak takut. Plop, pada saat kematian ini, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Celepuk, satu lagi, plop. Pada akhirnya, hanya Ning Yiran yang tersisa, matanya melotot dan dia akan mati. Saat ini, dia mengerti bahwa Ye Junlin benar-benar akan membunuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berlutut di depan Ye Junlin. Semua orang mengalah, berlututlah di depan Ye Junlin. Ye Junlin benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis mereka dan menghancurkan rasa kesopanan dan superioritas mereka menjadi sampah. Hei, Lin Tianlong dan Fujia sudah merasa malu. Hari ini semua orang benar-benar tersesat itu akan menjadi aib.
Ini adalah rasa malu yang tidak bisa dihilangkan dalam hidup mereka. Tuan Dewa Jahat, kami salah, kami minta maaf padamu. Ning Yiran dan yang lainnya berlutut di depan Ye Junlin. Inilah kekuatan Dewa Jahat, hahaha. Kesopanan tidak lebih dari ini, tulang kita tidak sekuat milik kita. Ribuan orang di belakang Ye Junlin tertawa riang. Sudah lama sekali mereka tidak sebahagia ini. Ji Fengchen, kalian sangat mengecewakanku. Kamu tidak pantas berada di peringkat bumi, kamu adalah aib bagi keluarga. Fu Jia segera berteriak dengan marah. Mendengar ini, Ji Fengchen naik ke arah Ye Junlin. Aku, Ji Fengchen, akan menghormati Tuan Dewa Jahat mulai sekarang. Tuan Dewa Jahat pasti akan menyatukan dunia seni bela diri Gritsia. Bagaimana? Kamu, sekelompok orang bodoh, bisa mempermalukanmu. Ji Fengchen sikapnya berubah 180 derajat. Biarkan semua orang yang hadir menghela nafas. Sangat tidak tahu malu. Semua orang baik seperti Tuan Dewa Jahat harus dibunuh. Tidak ada yang boleh dibiarkan hidup. Jejak kekejaman melintas di mata Ji Fengchen. Membunuh mereka semua? Tanya Ye Junlin sambil tersenyum. Bersambung.